Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Rizky Subhan, mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Karawaci, Prodi Manajemen. Baiklah, saya akan menyelesaikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan saya sampaikan ialah keistimewaan hak-hak manusia yang terkandung dalam Al-Quran. Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan yang dimiliki setiap orang di dunia, sejak lahir hingga meninggal dunia. Berlaku dari mana Anda berasal dan apa yang Anda yakini atau bagaimana Anda memilih untuk menjalani hidup Anda. Dan tidak akan pernah bisa dibawa pergi, meski terkadang bisa dibatasi, misalnya jika seseorang melanggar hukum, atau demi kepentingan keamanan nasional. Hak-hak dasar ini didasarkan pada nilai-nilai bersama seperti martabat, keadilan, kesetaraan, rasa hormat, dan kemerdekaan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaannya manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang. Demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia, kebenaran berlandaskan keadilan dan keadilan serta asas akhlak, hak-hak asasi manusia yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat muslim di seluruh dunia. Bahkan seluruh lini kehidupan manusia telah dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran. Salah satu contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena perannya itu, Al-Quran mengandung isi pokok yang amat sangat lengkap dan kompleks. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah, ibadah dan muamalah, hukum, sejarah, akhlak, ilmu pengetahuan, dan hak asasi manusia sekalipun telah dibahas dalam Al-Quran. Hak untuk hidup. Hak yang terpenting yang dijamin oleh Islam kepada manusia adalah hak untuk hidup, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 151, yang artinya, katakanlah Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Janganlah mempersekutukannya dengan apapun. Berbuat baik kepada ibu bapa. Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar. Demikian Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Berdasarkan ayat di atas, maka kita sebagai umat Islam harus menghormati kebebasan berekspresi, privasi individu, dan kebebasan berpendapat. Kita sebagai manusia harus juga melindungi larangan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
atau kejam melalui tindakan pencegahan dan hukuman kekerasan. Bagaimanapun adalah tugas kita sebagai manusia muslim untuk menjamin hak atas perawatan kesehatan, untuk menyediakan sekolah, rumah sakit, hak atas martabat. Kita sebagai manusia harus menghormati hak martabat orang lain, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran surah Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Berdasarkan surah di atas, maka dapat kita pahami ada kategori hak sipil, hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak solidaritas. Beberapa prinsip dasar hak asasi manusia berlaku sama untuk semua hak ini. Tak ada yang dapat didiskriminasi atas asal, warna, kulit, agama, jenis kelamin, usia, bahasa, kekayaan, dan lain-lain. Selain itu, negara harus menyediakan sarana hukum yang efektif bagi setiap orang untuk mengklaim hak-hak yang dijamin. Hak atas kebebasan. Kita sebagai manusia dilarang untuk memperbudak orang lain, sedangkan ibunya telah melahirkan mereka sebagai manusia yang merdeka. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika ia menjadi khalifah muslim pada masanya untuk mendukung seorang non-muslim dan menegur para penguasa Mesir. Dan terkandung juga dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 29 yang artinya kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih dan menghanguskan wajan. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Berdasarkan ayat yang di atas, dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh memaksa orang untuk berpindah keyakinan dan kebebasan. Selanjutnya, hak atas pendidikan. Hak atas pendidikan adalah hak asasi manusia yang sangat diperlukan untuk pelaksanaan hak asasi manusia lainnya. Pendidikan yang berkualitas bertujuan untuk memastikan perkembangan manusia seutuhnya, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepenuhnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama, agar mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar dapat menjaga dirinya. Berdasarkan surah yang di atas dapat kita simpulkan, hak atas pendidikan termasuk peran yang kita sebagai individu agar mendapatkan hak dalam menempuh pendidikan yang layak dengan fasilitas yang memadai. Dan kita diharuskan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah baik dan sangat bermanfaat. Hak untuk memiliki harta. Setiap pribadi berhak memiliki, menikmati, dan memindahtangankan kekayaan. Dan telah terkandung juga dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang artinya, Allah memerintahkan kalian tentang pembagian harta waris
untuk anak-anak kalian, yaitu bagian laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Bila semuanya perempuan yang lebih dari 2 orang, maka bagi mereka 2/3 dari hak yang ditinggalkan mayit. Hak untuk bekerja, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para nabi-nabi sebelumnya, di mana berbagai pekerjaan penting seperti Nabi Adam alaihi salam di pertanian, Nabi Nuh alaihi salam di pertukangan, Nabi Daud alaihi salam di pandai besi, Nabi Musa alaihi salam di pengembalaan, dan profesi khusus ini adalah profesi semua nabi pada satu waktu. Dan pada yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu di pengembalaan dan perdagangan. Bekerja juga akan mendapatkan pahala ibadah, karena bekerja adalah ibadah, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, yang artinya, barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kesimpulannya ialah Islam sebagai agama yang baik dan benar membahas tentang hak atas manusia sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Maka patut kita sadari bahwa Islam merupakan agama yang sempurna lagi menyempurnakan. Semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat dan hak yang sama. Mereka harus bertemu satu sama lain dengan semangat persaudaraan. Berikut materi yang telah saya paparkan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.